Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS multimedia tentang data perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Rizdiansyah. Nama saya Muhammad Farid Akbar. Nama saya Muhammad Dimas Ruby Mahardianto. Dan saya Irfan Kurnia Putra. Nama saya Ade Ponco. Nah, data perpustakaan terdiri dari data buku, transaksi, diagram, data pengunjung, dan rekapitulasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan makalah yang kami beri judul Sistem Informasi Perpustakaan ini telah diselesaikan. Selesainya penyusunan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulisan penyampaian terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal selaku dosen mata kuliah multimedia yang telah memberikan dorongan, pengarahan, dan dorongan dalam penyusunan. Dalam penyusunan makalah ini, rekan-rekan semua kelas 441A01. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang besar kepada penulis, baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan makalah ini, serta kerabat-kerabat dan rekan seperjuangan yang penulis banggakan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata-kata yang salah dalam penulisan tugas makalah ini. Dan kami juga mengharapkan kritik saran agar dapat menyempurnakan tugas makalah yang telah kami buat ini. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dengan identifikasi masalah, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kedua, bagaimana cara kerja sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan pada sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Membuat desain tampilan utama. Dalam membuat menu utama, menggunakan latar belakang foto yang sudah di-download terlebih dahulu. Lalu pilih tab menu Insert, lalu klik Pictures, lalu akan muncul pilihan gambar yang ada di PC. Pilih gambar yang diinginkan. Setelah itu, edit menggunakan shape, gunakan beberapa simbol yang diinginkan. Setelah diedit menggunakan shape, hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Jika sudah selesai, untuk menghubungkan menu-menu tersebut, kita menggunakan hyperlink yang terdapat di insert. Klik salah satu menu, lalu klik menu hyperlink, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Lalu klik place in the document, klik ke salah satu data master yang sesuai. Kita namakan dengan menu tersebut, lalu klik OK. Tampilan data buku. Yang pertama, buatlah tabel di atas dalam Microsoft Excel. Yang kedua, blok table, lalu klik kanan, lalu define name, lalu akan muncul kotak dialog. Yang ketiga, buat nama dengan nama data, buku perpustakaan, lalu klik save, menu, lalu klik kanan, klik hyperlink, maka akan muncul kotak dialog. Pilih place dokumen, arahkan ke jendela utama, lalu klik OK. Tampilan data pengunjung. Tampilan data pengunjung. Buatlah tabel di atas dalam Microsoft Excel. Lalu blok table, klik kanan, define name, lalu akan muncul kotak dialog. Buat nama dengan data pengunjung perpustakaan di tabel. Bulan di situ tertara list blank. Save, klik kanan, hyperlink, maka akan muncul kotak dialog. Pilih dokumen, lalu arahkan ke jendela utama, lalu OK. Tampilan transaksi. Buatlah kolom table dengan data seperti di bawah ini. Lalu kita menggunakan data validation di kolom kode buku. Berikut langkah-langkahnya.
kolom kode buku, lalu menu tab data, lalu pilih data validation, lalu di kolom allow dari any value ganti menjadi list. Setelah mengganti allow akan muncul source, kita isi dengan memblok kolom di menu data buku, lalu blok kode buku, lalu klik enter, kemudian klik OK. Tampilan akan menjadi seperti ini. Judul buku akan otomatis terisi jika merubah kode buku, maka input rumus berikut di kolom judul buku. If buka kurung file B23 sama dengan kutip-kutip, titik koma, kutip-kutip, titik koma, VLOOKUP, buka kurung file B23, titik koma, kutip, data buku, kutip, tanda seru, kutip, file B5, titik 2, B15, titik koma 2, tutup kurung. Isikan tanggal pinjam buku dengan format sell date. Batas meminjam buku 30 hari dari tanggal peminjaman menggunakan rumus. Tanggal peminjaman plus 30. Dengan catatan, sel dari kolom batas peminjaman menggunakan format sell date. Kolom denda keterlambatan input rumus. If, buka kurung, sel G6 kurang sel F6 kurang lebih 0 titik koma, buka kurung G6 kurang F6 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung. Tiap keterlambatan per hari dikali Rp5.000, input rumus di bawah ini di kolom denda, sama dengan denda dikali 5.000. Untuk merekap data pengunjung dapat menggunakan SUMIF. Dengan rumus SUMIF, buka kurung, kutip data pengunjung, kutip, tanda seru, lalu sel B6, titik 2, B14, titik koma, A6. Untuk merekap denda menggunakan SUM. Dengan rumus berikut, sama dengan SUM, buka kurung 16, titik 2, I14, tutup kurung. Berikut tampilan data transaksi. Tampilan rekapitulasi. Untuk merekap data pengunjung, untuk mengisi nama mahasiswa dan kelas bisa dapat terisi otomatis menggunakan VLOOKUP berdasarkan NIM mahasiswa. Masukkan rumus. But if, buka kurung, is blank, buka kurung, B8, tutup kurung. Titik koma, kutip 2, titik koma, VLOOKUP, buka kurung, B8, titik koma, kutip 1, data pengunjung. Tampilan diagram. Caranya adalah menggunakan pivot card. Selanjutnya membuka transaksi lalu diblok semua nama judul buku. Hingga setelah itu dijadikan dengan diagram di atas.